Pertempuran di Ambawara berlangsung pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran di Ambawara terjadi antara pasukan TKR dan sekutu Inggris. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambawara. Kedatangan sekutu Inggris memiliki niat yang tidak baik. Nika mempersenjatai mantan tahanan. Pada tanggal 20 Oktober, terjadilah peristiwa di Magelang antara TKR dengan pasukan Inggris dan sekutu Nika. Tahukah kalian, di balik pertempuran ini terdapat berbagai tokoh perjuang. Di antaranya adalah Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, Letnan Kolonel Isdiman, Surono Reksodimejo, Letnan Kolonel Sarbini Martodiharjo, Gusti Pangeran Harjo Jatikusumo. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang bergerak bersama dengan rakyat dalam perjuangan di pertempuran Ambawara. Pertempuran yang cerdik karena menggunakan taktik sumpit porang. Jalannya pertempuran Ambawara. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah Brigjen Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan membersihkan tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kemunculan sekutu ini didampingi oleh Nika. Kedatangan pertama disambut oleh Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang setuju untuk menyediakan makanan dan kebutuhan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan misi sekutu. Padahal kenyataannya, sekutu berjanji tidak akan mencampuri kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika pergi ke Magelang dan Ambawara untuk membebaskan para tahanan dari tentara Belanda, para tahanan malah dipersenjatai, yang membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang, hingga pertempuran pecah. Justru di Magelang, tentara sekutu mulai bertindak sebagai pemimpin yang berusaha melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan menabur kekacauan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Resimen 1, kedua yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Pak Sarbini juga membalas aksi ini dengan mengepung pasukan sekutu dari berbagai arah. Akhirnya mereka selamat dari kehancuran melalui campur tangan langsung Presiden Soekarno yang menenangkan suasana. Tentara sekutu kemudian diam-diam meninggalkan kota Magelang dan menuju benteng Ambawara. Setelah kejadian ini, Resimen Kedua Tengah berada di bawah komando Letnan Kolonel Muhammad Sarbini. Sibuk dengan berbagai pekerjaan untuk mereka, Ritnet Sekutu yang sebelumnya diorganisir di Desa Jambu dihadang oleh pasukan Angkatan Muda pimpinan Oni Sastrodihardjo, juga diperkuat oleh pasukan dari Surakarta, Suruh, dan Ambawara. Pasukan Sekutu kembali menghantam Batalion 1 Sojo Soemarno di Ngipik. Saat retreat ini berlangsung, pasukan Sekutu berusaha merebut 2 desa di sekitar Ambawara. Tentara Indonesia di bawah komando Letnan Kolonel Sudirman berusaha membebaskan kedua desa ini, tetapi akhirnya mati terlebih dahulu. Sejak kematian Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa telah kehilangan salah satu perwira terbaiknya dan segera turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman juga menghembuskan nafas baru bagi tentara Republik Indonesia. Koordinasi yang diselenggarakan untuk perintah cabang untuk mengepung musuh diperketat. Taktik yang diterapkan termaksud serangan kejutan serentak di semua area. Bala bantuan terus berdatangan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepat pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi penembakan tentara sekutu yang terakhir bertahan di Kerkhoff, Belanda, dan kompleks gereja di Jalan Skriet Margo Agung. Tentara Indonesia saat ini terdiri dari Yon Pendeta Adrongi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Berakhirnya pertempuran. Setelah adanya pertempuran lain dengan skala yang lebih kecil namun bersifat kontinu. 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 15, serangan dinyatakan selesai. Tentara Indonesia dengan bantuan rakyat kembali menguasai kota Ambawara. Selanjutnya, Sekutu mengakui kekalahan dan mundur ke kota Semarang.
Salah satu kunci utama kemenangan ini adalah memiliki rasa solidaritas yang kuat bahkan ketika berhadapan dengan tentara sekutu yang dipersenjatai dengan berbagai senjata modern dan canggih. Pejuang kemerdekaan itu tidak kenal takut. Kolonel Sudirman kemudian dipromosikan menjadi Mayor Jenderal sebelum dimulainya pertempuran Ambawara. Dia menjelaskan pentingnya mengalahkan sekutu di Ambawara dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu alasannya adalah militer memiliki rencana besar untuk menjadikan kota sebagai basis kekuatan utama dengan tujuan menguasai wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melalui semboyan terkenal, miskin, rusak atau manja mentah-mentah, tumbuh dan menghilang.